bajunya? Sudah. Bukunya? Sudah. Baiklah anak, sebelum kita mulai itu absen dulu ya. Sebelum ibu absen, kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini berjalan lancar dan barokah. Silakan kedua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Absen dulu ya. Ahmad Ali Junaidi. Hadir. Ahmad Arda Winata. Ar-Rahman. Hadir. Alvin. Hadir. Aliana. Hadir. Aminah. Hadir. Andre Restu. Hadir. Anissa. Hadir. Aulia. Arman Maulana. Kenapa? Sakit. Azhar. Hadir. Bayu Andika Saputra. Hadir. Dias Panji Ansuro. Fitriani. Nah, berarti hari ini Bayu Andika tadi udah disebut belum? Sudah. Hari ini satu teman kita yang tidak hadir, Arman Maulana ya. Ada surat keterangannya tadi ya, sakit. Baiklah anak, kita akan mulai belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang menyusun cerpen. Namun sebelum ibu ke materi menyusun cerpen, kita mengulas kembali pembelajaran yang kemarin. Ya, yaitu apa? Apa? Ada yang masih ingat apa itu pidato persuasif? Jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pembaca atau para pendengar agar mereka lebih yakin. Dulu buat Aulia. Yang kedua, apa saja yang dipersiapkan dalam kalau kita mau menulis pidato? Siapa? Pelajari topik, pahami tujuan, pahami orientasi. Beli apa dulu buat Anda? Terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi yaitu menyusun cerpen. Kompetisi dasar yang ibu ambil pagi ini adalah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra, yaitu cerpen yang dibaca maupun yang didengar. Ya, indikatornya itu adalah menganalisis. Kita akan menganalisis unsur yang ada dalam cerpen yang akan ibu bagikan nanti atau yang ada dalam buku paket. Ya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pagi ini adalah kalian harus mampu menganalisis, ya, mampu menganalisis unsur yang ada dalam teks cerpen yang ada di buku paketnya. Jadi anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita pagi ini. Ya, baiklah anak-anak, kita langsung ke materi. Namun sebelumnya kita buat kelompok dulu ya. Dari pojok sana kita dalam satu kelas ini bagi menjadi 4 kelompok saja. Jadi berhitung ya 1 sampai 4. Nanti yang dapat kelompok 1 itu nomor 1 ya, seterusnya ya. Jadi mulai dari Nanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat ya, nanti nomor berapa yang kalian dapat nanti. Baiklah, yang dapat nomor 1 silakan duduk di sana. Nomor 2 di sini, nomor 3 dan nomor 4. Silakan kalian cari kelompoknya masing-masing. Yang tadi ya. Nah, sekarang anak
diperhatikan? Diperhatikan ya. Kita mulai dengan mengucapkan bismillah. Hasil dari itu adalah tindakan bukan pengetahuan. Nah, materi pembelajaran kita adalah yang pertama kita harus mengetahui apa itu cerpen. Ada yang kira-kira tahu apa itu cerpen? Pernah membaca? Siapa? Tahu apa itu cerpen? Belum tahu? Kelompok ini ada yang tahu cerpen? Nah, cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif. Yang bersifat fiktif yang menceritakan suatu kisah yang dialami oleh satu tokoh. Bisa dilihat ya dengan berbagai konflik. Jadi cerpen itu mengisahkan kisah seseorang dengan berbagai konflik. Unsur-unsur pembangun cerpen yang pertama itu adalah tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema itu adalah ide. Tema itu adalah sesuatu yang akan diceritakan dalam sebuah cerpen itu. Yang kedua, amanat. Amanat itu adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui ceritanya. Ya. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan di sini adalah cara pengarang mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita atau karyanya. Selanjutnya, nah ini adalah cara-cara bagaimana pengarang menggambarkan karakteristik tokohnya. Yang pertama itu adalah dengan cara teknik analitik langsung. Yang kedua, menggambarkan fisik dan perilaku tokoh. Yang ketiga, menggambarkan lingkungan kehidupan tokoh. Yang keempat, penggambaran tata kebahasaan tokoh. Yang kelima, mengungkapkan jalan pikiran tokoh. Dan yang terakhir itu adalah melalui penggambaran oleh tokoh lain. Selanjutnya itu adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita. Jalannya cerita, mau kemana cerita itu. Itu adalah alur. Nah, ini adalah struktur atau bagan struktur teks cerpen. Yang pertama itu adalah pengenalan. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga adalah menuju konflik. Yang keempat itu puncaknya konflik. Lalu saya. Selanjutnya itu latar. Latar itu adalah tempat terjadinya cerita itu. Tempat ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Gaya bahasa. Gaya bahasa di sini merupakan bagaimana pengarang menggunakan bahasa dalam ceritanya yang berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan interaksi antara sesama tokoh. Ya. Nah, ada satu yang belum Ibu sebut di sini adalah sudut pandang. Ada sudut pandang yang belum disebut di slide ini. Ya. Dari slide yang ditampilkan, kalian sudah ada bayangan tentang apa itu cerpen? Ada. Salah satu dari kalian bisa
di cerpen? Ada? Siapa yang ingin bantu ibu? Apa itu cerpen? Siap? Cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan suatu kisah dialami oleh satu tokoh secara ringkas dengan berbagai distrik dan solusinya. Tepuk tangan buat temannya. Di slide ibu juga sudah ibu tampilkan unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen. Yang pertama itu adalah tema, makanan, penokohan, alur, gaya bahasa, sudut pandang, ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah mengidentifikasi unsur yang ada dalam cerpen Pohon Keramat. Nah, sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 53. Iya. Sudah dibuka, sekarang bersama kelompok kalian mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan halaman 60. Bersama kelompoknya membaca dulu, ibu kasih waktu 10 menit. Untuk membaca. 10 menit untuk membaca, 5 menit untuk 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 60. Silakan. Tulis Dan setiap satu mencari jawaban, satu mencari soal, dan satu membaca. Saya yang mengamati ini yang dibaca. Iya, nanti menjawabnya di KPD ya. Sampai lupa membagikan KPD-nya. Satu membaca dan Nanti ditulis di sini lah ya. Jawaban kalian itu kalian tulis di sini, tulis nama kelompoknya. kita akan menulis di sini kelompok 3. Sebutkan kerjakan itu soalnya. Ya. Andre. Ya. Jawab yang di bawah. Ya, jawab di bawah. Ada 5 soal ya yang harus dijawab. Langsung aja dijawab ya, KPD-nya nanti bantu. Cukup bisa. Tiga kamu.
sudah ada jawabannya. Tulis kesimpulan dan nanti ditulis jawaban di ya. Terima kasih. Presentasikan apa soalnya Tulis tidak. versi sebuah cerpen. Ya, terima kasih jawabannya ini. Tentukan dari sekarang ya siapa yang akan mempresentasikan karya sekalian. Tugas itu diberikan. Oke, Bu. Ada udah selesai? Udah? Kelompok A, kelompok 1 udah? Kelompok 2? Belum? Tinggal nomor 5. Kelompok 4? Tinggal nomor 5, Bu. Tinggal nomor 5. Kelompok 3? Dua nomor? 4 dan 5. Segera. Siap. 3 menit lagi. Ya, semangat. Siapa yang lebih dulu mempresentasikan kelompok 1, 2, 3, atau 4? Ada yang lebih Dari cepat ya. serat. Kelompok 2. Siap. Kelompok 2 nanti mau mempresentasikan terlebih dahulu. Disusul dengan kelompok yang lain. Kelompok 4 siap? Yang kedua? Sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1 sudah selesai. Gimana dengan kelompok 4 dan kelompok 3? Tinggal 1. Tinggal 1. Kelompok 4? Lagi, Bu. Kita lagi. Kita lagi. Baiklah anak-anak, kalau memang sudah selesai semua, seperti yang Ibu katakan tadi, kalian harus mempresentasikan ke depannya, mempresentasikan hasil kerjamu. Masing-masing kelompok itu menunjuk salah satu untuk mempresentasikan. Bisa kita mulai ya? Bisa. Siapa yang ini dulu kelompok 1? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang lain tolong kalian tanggapi, tolong beri masukan terhadap apa yang mereka sampaikan. Boleh bertanya juga ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 ya. Maju. Ya, maju dong. Di atas. Assalamualaikum. Jawaban. Apa judul cerpen menarik orang untuk membacanya? Jawaban. Iya, menarik. Karena pohon keramat membuat orang jadi penasaran. Bagaimana sih pohon keramat itu dan mengapa disebut keramat? Karena cerita itu dipercaya penjelasannya. Apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Jawaban. Iya, mencerminkan isi cerpen karena pohon keramat adalah cerita tentang legenda tentang daya sakti
Apakah artinya? Pada akhirnya apakah yang dimaksud dengan keramat yang ingin disampaikan dalam cerpen ini? Jawaban. Yang dimaksud dengan keramat adalah suatu karena kalau tidak diikuti akan terjadi perubahan. Penceritaan dengan atau sudut pandang cerpen yang diceritakan berdasarkan teknik apa? Jawaban. Penceritaan cerpen Pohon Keramat karya Yus L. Ismail menggunakan teknik orang tua. Nomor 5. Ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen Pohon Keramat. Jawaban. Kakek adalah tokoh utama yang tidak bercerita. Kami adalah tokoh utama yang bercerita. Pas dia sakit punya adalah tokoh rekaan yang dihormati pada saat para petani warga kampung adalah tokoh figurat dan bupati adalah tokoh para penggerak adalah beliau. Lihat buat kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Luar biasa. Ini kelompok presentasi semuanya kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan jawaban dari dua soal cerpen dari Pohon Keramat. Soal pertama, apakah judul cerpen menarik orang untuk membacanya? Ya, karena judul cerpennya Pohon Keramat. Pohon keramat itu membuat orang jadi penasaran apa itu pohon keramat dan mengapa pohon itu disebut pohon keramat. Soal kedua, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Ya, sangat mencerminkan isi cerpen karena pada cerpen Pohon Keramat adalah cerita tentang legenda Mbah Jaya Sakti yang menjelma menjadi pohon keramat meski dilanggar orang. Pada akhirnya setelah ada bencana besar, mereka tahu ternyata pohon-pohon di gunung adalah pohon keramat yang bisa mencegah bencana alam dan bencana sosial. Soal ketiga, pada akhirnya apakah yang dimaksud dengan keramat yang ingin disampaikan dalam cerpen itu? Yang dimaksud dengan keramat adalah sesuatu yang dilindungi, karena apabila tidak dilindungi akan mendatangkan sebuah bencana. Soal keempat, mencerita cerpen atau sudut pandang point of view cerpen ini diceritakan berdasarkan teknik apa? Penceritaan cerpen Pohon Keramat karya Yus L. Ismail menggunakan teknik orang tua. Soal kelima, ceritakan kembali siapakah tokoh-tokoh dalam cerpen Pohon Keramat. Tokoh atau tokoh-tokoh dalam cerpen Pohon Keramat adalah kakek, tokoh yang jadi pusat perhatian atau pusat cerita. Aku, tokoh utama yang menceritakan cerpen. Mbah Jaya Sakti, tokoh rekaan yang dihormati banyak orang kampung. Para petani dan warga kampung adalah tokoh figuran. Bupati dan bupati adalah tokoh figuran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada tanggapan dan kelompok lain mungkin mau bertanya, kelompok 2 dan 3. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke kelompok 1, nanti kelompok 4 lagi ya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan jawaban saya yang dari berdasarkan cerita dari Pohon Keramat. Soal pertama, apakah judul cerpen menarik orang untuk membacanya? Ya, menarik karena Pohon Keramat membuat orang jadi penasaran. Soal kedua, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Ya, mencerminkan isi
memang menjadi pohon keramat, meski akhirnya dilanda orang. Soal ketiga, pada akhirnya apakah yang dimaksud dengan keramat yang ingin disampaikan dalam cerpen itu? Yang dimaksud dengan keramat adalah sesuatu yang dilindungi karena kalau tidak dilindungi akan terjadi bencana. Soal nomor 4, penceritaan cerpen atau sudut pandang point of view cerpen ini diceritakan berdasarkan teknik apa? Penceritaan cerpen Pohon Keramat karya Yus R. Ismail menggunakan teknik orang tua. Soal kelima, ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen Pohon Keramat. Kakek, tokoh utama yang menjadi pusat cerita. Aku, tokoh utama yang menceritakan cerpen. Mbah Daya Sakti, tokoh rekan yang dihormati banyak orang. Para petani atau warga kampung, tokoh figuran. Bupati, tokoh figuran. Para penggerak pembaru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya, luar biasa. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengidentifikasikan tentang pohon keramat dan menjawab soal-soal yang tertulis di 1. Apakah judul cerpen menarik orang untuk membacanya? Ya, karena pohon keramat membuat orang menjadi penasaran karena keanggarannya. 2. Apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Ya, mencerminkan isi cerpen. Pohon keramat adalah cerita tentang legenda Mbah Daya Sakti yang menjelma menjadi pohon keramat. 3. Pada akhirnya, apakah yang dimaksud dengan keramat yang ingin disampaikan dalam cerpen itu? Yang dimaksud dengan pohon keramat adalah sesuatu yang dilindungi, karena kalau tidak dijaga akan terjadi bencana. 4. Penceritaan cerpen atau sudut pandangan point of view. Cerpen ini diceritakan berdasarkan teknik apa? Berdasarkan teknik orang tua. 5. Ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen Pohon Keramat. 1. Kakek. Kakek menjadi tokoh utama yang menjadi pusat cerita. 2. Aku menjadi tokoh utama yang menceritakan. 3. Mbah Daya Sakti dulunya menjadi tokoh rekaan yang dihormati banyak orang kampung. 4. Para petani atau warga kampung menjadi figuran. 5. Bupati menjadi tokoh figuran. 6. Para penggerak pembangunan. Oke, biar buat kelompok 4. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mempresentasikan kalian dengan luar biasa. Jadi untuk kesempatan ini ibu mau buka. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya tentang apa yang dipresentasikan? Atau sudah jelas semuanya?
petani atau warga kampung dan bupati. Sekian. Terima kasih sahabat. Mampus saja. Oke, terima kasih anak-anak ya. Sekarang kita ibu akan menyimpulkan atau ada yang bisa menyimpulkan lagi apa yang kalian bisa cermati? Ada? Baik. Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Tidak ada yang udah jelas semuanya ya? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran ini adalah cerpen adalah salah satu karya yang berbentuk prosa yang hanya membahas satu pokok permasalahan di bawah unsur. Unsur pembangun itu adalah tema, amanat, penokohan, latar atau setting, alur dan sudut pandang. Jadi itu ya kesimpulan yang bisa kita ambil ya anak-anak ya. Dan sekarang untuk LKPD-nya tolong dikumpulkan. Ya LKPD-nya dikumpulkan. Untuk kelas kumpulkan LKPD-nya. Baik, sekarang untuk tugas selanjutnya Ibu kasih PR buka halaman 61 ya. Yang kolom Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cerpen lagi, yaitu keadaan berbeda, tapi tidak menyimpulkan. Sekarang hari ini kita menganalisis guna identifikasi. Pertemuan selanjutnya adalah menyimpulkan unsur pembangun karya sastra, cerita pendek yang dibaca maupun yang didengar dengan bukti. Apa Nana? Dengan bukti. PR-nya itu menyangkut hal pembelajaran minggu besok. Ya? Pembelajaran kita sudah berakhir. Sekarang kita akhiri dulu. Semoga besok kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Tapi barokahnya, silakan ketua kelas memimpin doa. doa dalam hati bulat. Besar.